Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from Group 4. Today we will explain several questions and the solution about probability and conditional event. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal mengenai materi peluang. Dalam materi peluang, kita harus mengetahui beberapa hal-hal dasar. Salah satunya adalah rumus peluang. Rumus peluang sendiri memiliki unsur NA atau NS. NA ialah banyaknya anggota A dan NS adalah banyaknya anggota S. Pada soal ini, ada dua keping uang logam dan sebuah dadu dilempar bersama-sama. Yang ditanyakan ialah banyak titik sampel dari percobaan tersebut adalah pertama-tama yang harus kita ketahui ialah dua keping uang logam ini memiliki dua sisi, yaitu angka atau gambar. Dan sebuah dadu memiliki 6 sisi atau 6 mata dadu, yaitu 1 sampai dengan 6. Karena di sini terdapat dua keping uang logam, maka kita bisa mencarinya dengan membuat diagram pohon atau tabel. Singkatnya, bisa kita tuliskan 2/2, karena di sini terdapat dua keping uang logam. Dan sebuah dadu, karena dadunya hanya 1, maka kita tuliskan 6 saja. Keduanya dikali, dikarenakan keduanya dilempar secara bersama-sama, atau untuk mengetahui sampel dari percobaan tersebut. Di sini kita misalkan A adalah percobaan pelemparan dua keping uang logam dan sebuah dadu. Maka NA sama dengan 2/2 dikali 6, yaitu 4 dikali 6 sama dengan 24. Jadi, banyak titik sampel dari percobaan tersebut adalah 24. Soal berikutnya ialah Dahlan melempar dua dadu sekaligus sebanyak 1 kali. Lalu yang ditanyakan ialah peluang muncul jumlah mata dadu kelipatan 3. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dadu memiliki 6 sisi atau 6 mata dadu, yaitu 1 sampai 6. Dikarenakan di sini terdapat 2 buah dadu, maka bisa kita tuliskan 6/2 untuk mencari ruang sampelnya. Atau lebih jelasnya bisa kita buat diagram pohon atau tabel. Setelah kita mengetahui ruang sampel atau NS kita tuliskan yaitu 36, maka langkah selanjutnya ialah menentukan ruang sampel yang bersyarat. Seperti yang kita ketahui dari soal, syaratnya ialah jumlah mata dadu kelipatan 3. Kelipatan 3 yang bisa terjadi dalam dua buah mata dadu yang dilempar ialah 3, 6, 9, dan 12, dikarenakan jumlah keduanya hanya sampai 12. Selanjutnya, kita misalkan K adalah kejadian muncul jumlah mata dadu kelipatan 3. Lalu kita tuliskan angka-angka yang apabila dijumlahkan sama dengan 3 dalam kemungkinan mata dadu yang muncul, seperti 1,2, karena 1 ditambah 2 sama dengan 3. Begitu pula selanjutnya, 1,5 apabila dijumlahkan sama dengan 6, atau 3,6 sama dengan 9, sampai dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Jumlah NK atau banyaknya anggota K ialah 12. Maka kita masukkan ke rumus peluang, yaitu peluang K sama dengan NK per NS. Seperti yang kita ketahui, NK sama dengan 12 dan NS tadi sama dengan 36. Keduanya kita bagi dengan 12 hingga menghasilkan 1/3. Jadi, peluang muncul jumlah mata dadu kelipatan 3 adalah 1/3.
Selanjutnya memasuki peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat adalah peluang suatu kejadian yang akan terjadi dengan syarat kejadian yang lain terjadi. Di sini diketahui M dan N merupakan kejadian acak dengan peluang M sama dengan 0,64, peluang N sama dengan 0,5, dan peluang M irisan N sama dengan 0,4. Yang ditanyakan ialah nilai dari peluang kejadian M dengan syarat kejadian N terjadi. Di sini kita mengetahui bahwa N ialah syaratnya, sebagaimana yang sudah ditulis dari soal. Nah, untuk mencarinya, langsung saja kita masukkan ke rumus peluang kejadian M dengan syarat kejadian N terjadi sama dengan peluang M irisan N per peluang N. Lalu kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui dari soal, yaitu 0,4 dan 0,5. Keduanya kita bagi sehingga menghasilkan 0,8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gary berbicara. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang kejadian bersyarat. Langsung saja. Contoh, dari sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Akan diambil satu persatu sebanyak 2 kali tanpa ada pengembalian. Tentukan peluang terambilnya. A. Bola pertama merah dan kedua putih. Penyelesaian. N dalam kurung S sama dengan 6 tambah 4 sama dengan 10. 6 didapat dari 6 jumlah bola merah dan 4 didapat dari jumlah bola putih. P dalam kurung A, peluang dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 6 per 10. Disederhanakan menjadi 3 per 5. P dalam kurung B setelah A dalam kurung tutup kurung sama dengan N dalam kurung B dibagi N dalam kurung S kurang 1. Kenapa bisa dikurang 1? Karena sudah diambil dari sini. Sama dengan 4 per 10 kurang 1 sama dengan 4 per 9. Langsung saja P dalam kurung N gabungan B dalam kurung sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B setelah A sama dengan, langsung saja disederhanakan, 3 per 5 kali 4 per 9 sama dengan 4 per 15. Terima kasih. Pada sebuah kantong, terdapat 4 bola merah, 3 bola hijau, dan 2 bola kuning. Diambil satu bola sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa pengembalian. Ini adalah cara soal yang merupakan peluang kejadian bersyarat. 2 kali berturut-turut tanpa pengembalian. Yang ditanyakan adalah berapa peluang mendapatkan yang A, bola pertama merah dan bola kedua kuning. Yang B, keduanya bola merah. Mari kita bahas bersama. Diketahuinya tadi 4M itu 4 bola merah, 3H 3 bola hijau, 2K itu 2 bola kuning. Diambil satu sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa pengembalian. Jadi mengambilnya 2 kali tapi dari satu bola karena tidak dikembalikan. Pada pengembalian kedua di dalam kotak sudah berkurang. Kita akan mencari yang pertama adalah pengembalian pertama bola berwarna merah dan kedua bola berwarna kuning. Misal M adalah pengembalian bola merah dan K pengambilan bola kuning. Peluang mengambil bola merah ada 4, total bola ada 9, sehingga peluang merah adalah 4 per 9. Kita sudah mengambil bola merah sehingga tadi dari dalam kotak sudah berkurang 1 bola merah. Sehingga untuk mencari peluang kuning setelah merah diambil adalah kuning ada 2, jumlah bola ada 9. Dan sudah diambil merah 1, sehingga jumlah bola dalam kotak tinggal 8. Karena tadi syaratnya tanpa pengembalian, sehingga peluang kuning setelah mengambil merah adalah 2 per 8. Sehingga kita dapatkan peluang M dan K sama dengan peluang M dikali peluang K. Setelah M terjadi
peluang M 4/9 dikali peluang K setelah M terjadi 2/8. Kita sederhanakan 4 kali 2, 8 disederhanakan dengan 8, sehingga hasilnya 1/9. Sehingga peluang mendapatkan bola pertama merah dan bola kedua kuning adalah 1/9. Kita lanjutkan. Diketahuinya sama. Yang kedua adalah kita mengambil keduanya bola merah. Misal M1 pengambilan bola merah yang pertama dan M2 pengambilan bola merah yang kedua. Maka peluang M1 merah ada 4, total bola ada 9. Total pada pengambilan kedua bola jumlah bolanya sudah berkurang karena sudah diambil satu merah, sehingga bola merah tinggal 3. Sehingga peluang M2 setelah M1 adalah 3/8. Karena bola merah 4 tadi sudah diambil 1 pada pengambilan pertama, sehingga pada pengambilan kedua tinggal 3. Jumlahnya tinggal 8. Peluang M1 dan M2 sama dengan M1 dikali dengan peluang M2 setelah M1 terjadi, yaitu 4/9 dikali 3/8. Kita sederhanakan, 4 sama 8, 2, 3 dengan 9, sehingga hasilnya 1/6. Jadi peluang mendapatkan keduanya bola merah adalah 1/6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jetrin. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peluang kejadian bersyarat. Sebelum mengenal lebih jauh lagi mengenai peluang kejadian bersyarat, kita harus tahu dulu apa itu arti dari peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat adalah suatu kejadian B bila diketahui bahwa kejadian A telah terjadi disebut peluang bersyarat dan dinyatakan dengan peluang kejadian B dengan syarat A. Itu adalah pengertiannya. Selanjutnya di sini ada rumus peluang kejadian bersyarat. Nah, di rumusnya ini ada dua rumus. Yang pertama itu ada peluang kejadian B dengan syarat A. Yang keduanya itu ada peluang kejadian A irisan kejadian B. Jadi itu adalah rumusnya. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian contoh soal peluang kejadian bersyarat. Selanjutnya di bagian soalnya ini terdapat peluang kakak nonton kartun sendiri. Peluang kejadian A-nya sama dengan 0,65. Peluang adik nonton kartun sendiri. Peluang kejadian B sama dengan 0,80. Peluang kakak atau adik nonton kartun. Peluang kejadian A irisan kejadian B sama dengan 0,90. Pertama kita cari dulu peluang kejadian A irisan kejadian B. Nah, jadi yang kita masukkan itu adalah peluang terjadinya kejadian A atau kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A irisan kejadian B. Terus kita masukkan lagi peluang kejadian A irisan kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang terjadinya kejadian A atau kejadian B sama dengan peluang kejadian A-nya tadi itu sama dengan 0,65, peluang kejadian B-nya sama dengan 0,80 dikurang peluang kejadian A irisan kejadian B-nya tadi sama dengan 0,90. Nah, jadi di situ peluang kejadian A-nya ditambah sama peluang kejadian B-nya. Terus dikurang peluang kejadian A irisan kejadian B. Baru dapatlah hasilnya 0,55. Terus peluang kakak nonton film kartun jika adik telah nonton terlebih dahulu adalah peluang A dengan syarat B, yaitu peluang kejadian B dengan syarat A sama dengan peluang kejadian A irisan kejadian B
per peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A irisan kejadian B-nya adalah 0,55 per peluang kejadian B-nya 0,80. Terus dibagi, dapat hasilnya 0,6875. Jadi itulah hasilnya. Sekian, terima kasih dari video yang saya buat, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Nindya akan menjelaskan kejadian tidak saling bebas. Langsung saja, sebuah dadu dilemparkan satu kali dan diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil. Tentukan peluang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4. Dari sini kita dapat melihat dadunya bersisi 6. Peluang muncul mata dadu ganjil adalah 1, 3, 5, sehingga diperoleh peluangnya adalah 3/6 atau sama dengan 1/2. Sedangkan lebih dari 4 adalah 5 dan 6, sehingga diperoleh 2/6 atau sama dengan 1/3. Sedangkan munculnya mata dadu ganjil dan lebih dari 4 adalah 5, sehingga diperoleh 1/6. Akibatnya, peluang muncul pertama ganjil lebih dari 4. Jadi, PB/A atau sama dengan PA iris B per PA sama dengan 1/6 per 1/2 atau diperoleh 1/6 kali 2/1. Jadi, kita peroleh yaitu 1/3.